perkara-perkara yang menjadi asupan gizi untuk hati kita. Yang pertama dikatakan di sana apa? Zikrullah. Dan zikir ini sudah paling top. Bahkan dikatakan anja min azabillah. Tidak ada perkara yang paling menyelamatkan dari azab kecuali zikir. Artinya apa? Yang paling kuat, tameng yang paling hebat untuk menolak datangnya bala itu zikir namanya. Anja min azabillah. Maka orang kalau lisannya senantiasa zikir, orang yang paling selamat ketika hidup di dunia. Ngelihat sesuatu, zikir. Sedang duduk, zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang senantiasa zikir kepada Allah qiyaman ketika dia sedang berdiri. Berdiri artinya apa? Bisa jadi fisiknya berdiri, bisa jadi sedang beraktivitas. Tetap zikir. Maka Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana keadaan orang zikir yang paling keren, apa jawabannya Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib? Dikatakan zikir fil arkan, zikir ketika semua tubuh kalian bergerak. Karena orang kalau pas kerja tidak pakai zikir, yo ngawur kerjanya. Orang ketika berumah tangga tidak pakai zikir, rusak rumah tangganya. Orang ketika melakukan apapun, baik perkara duniawi maupun ukhrawi, tapi kemudian kehilangan zikir, maka tidak baik hasil akhirnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Qu'ud artinya apa? Duduk. Duduk artinya apa? Ketika dia sedang berhenti dari aktivitas pergerakan. Jadi duduknya itu tafakkur. Duduknya apa? Tafakkur. Duduk dia hatinya berzikir. Duduk dia pikirannya berfikir. Duduk dia tapi lisannya tidak berhenti dari zikir. Wa ala junubihim. Bahkan pun ketika mereka berbaring. Apa maksudnya? Ketika mereka istirahat pun tidak pernah terhenti dari zikir. Apa dalilnya? Ada doa sebelum tidur. Nggih napa mboten? Ada doa ketika ngelilir. Ngelilir itu terbangun sejenak ketika tengah-tengahnya sedang tidur. Dan ada doa ketika bangun tidur. Nah, itulah orang yang paling selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di antara faedah zikir, nomor 1, zikir itu makanan pokoknya hati. Sebagaimana makanan pokoknya fisik itu apa kalau orang Indonesia? Nah, keumumannya apa? Nasi. Yang kedua, zikir dapat mengalahkan setan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Begitu pula ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, kemudian kok secara 3 hari berturut-turut harta di Baitul Mal berkurang. Dalam keadaan gemboknya tidak rusak, pintunya tidak rusak, jendelanya tidak rusak. Singkat cerita pada hari ketiga, Abu Hurairah masuk ke dalam untuk nunggoni malingin di jero. Ditunggu, ternyata pencurinya seekor jin. Kok seekor? Sebatang. Seonggok. Sebutir. Sehelai. Ngawur kabeh. Ternyata pencurinya apa? Sesosok jin. Paling aman sesosok. Sesosok jin. Ditangkap. Wallahu a'lam cara nangkepnya bagaimana. Saya belum pernah baca syarah tentang hadis ini. Ditangkap sama Abu Hurairah. Apa yang terjadi? Dibilang, kamu tak laporin sama Nabi Muhammad, biar kamu dihukum. Apa kata jinnya tadi? Jangan-jangan. Dinego ya, ada negosiasi. Kata jinnya, gini aja wis. Lepasin saya, kamu tak kasih satu ilmu. Yaitu bacaan zikir dari Al-Quran, yang apabila engkau baca, maka aku dan bangsaku tidak bisa ganggu kalian. Masuk ke rumah kalian tidak bisa, ngambil barang kalian nggak bisa. Kemudian menyakiti kalian pun tidak bisa. Kemudian kata Abu Hurairah, bolehlah, ayo bismillah.
Apa ternyata kata jinnya tadi? Ucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Ada yang tanya, loh Ustaz, itu jinnya baca ayat kursi kok enggak kobong? Ini saya juga enggak ngerti, jangan tanya sudah. Ya, karena ini prosesnya proses belajar mengajar ini. Nah, sudah, akhirnya apa yang terjadi? Oleh jin tadi diberitahu ayat kursi yang akan menyelamatkan mereka manusia dari bangsa jin. Besok harinya dilaporin sama Nabi Muhammad. Kata Abu Hurairah, tadi malam saya nangkep jin begini, singkat cerita saya tangkap, tapi minta dilepas. Dengan syarat saya diajarin satu zikir Al-Quran yang menyelamatkan dari bangsa mereka. Apa kata Rasulullah yang diajarkan kepadamu? Aku diajari untuk membaca ayat kursi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia ngomong bener, padahal biasanya pembohong. Jadi kata Nabi Muhammad apa? Kali ini sadaqaka, dia mengatakan kebenaran untukmu. Wa huwa, dalam keadaan kebiasaannya dia kadzub. Kadzub itu apa? Bukan kadzab lagi udah. Kadzub itu bohong dengan mubalaghah. Artinya ngomong 10, goroi 11. Jadi lebih banyak bohongnya dibanding ngomongnya. Nah, maka zikir dapat menyelamatkan. Yang ketiga, zikir mendatangkan ridho dari Allah. Kalimatan, ada 2 kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir dapat menghilangkan duka cita. Orang lek sumpek-sumpek, sedih, galau, ndak tahu di kamar ndak enak, keluar ke depan risau, mau jalan sama temen nampaknya yo ndak nyaman, bingung gitu. Ke masjid sebentar yo nampaknya ketemu takmire kereng pisan. Susah juga orang kalau sudah sumpek itu susah. Maka apa obatnya? Zikir. Zikir dapat menyinari hati dan wajah, memberikan wibawa, kenikmatan, keceriaan bagi orang yang melakukannya. Jadi Allah jadikan kehidupannya itu penuh warna, bukan warna pelangi tapi ya. Penuh apa? Penuh warna, senantiasa ceria, menyenangkan, bahagia. Kemudian Allah juga akan mengingat hamba yang mengingatnya. Ini oleh Allah dibalas al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kamu amalkan sesuai dengan balasan yang akan kamu dapatkan. Jadi kalau kamu mengingat Allah, Allah akan apa? Mengingatmu. Dan ingat, Allah kalau ingat kepada kita, ingatnya bukan sekedar ingat, tapi apa? Mengingat Anda dengan pertolongannya, mengingat Anda dengan rahmatnya, mengingat Anda dengan keberkahannya, mengingat Anda dengan ampunannya, mengingat Anda dengan memberikan kemudahannya. Jadi bukan seperti saya ingat Pak Desol atau saya ingat Pak Imam atau yang lain lah. Tapi ketika Allah ingat kepada kita, itu maka Allah curahkan rahmat, maghfirah, pertolongan, kebahagiaan, semuanya Allah berikan kepada orang yang senantiasa diingat oleh Allah. Maka ayatnya berbunyi Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum. Ini langsung. Ingatlah kalian kepadaku, langsung aku ingat kepada kalian, kata Allah. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian dan janganlah kalian melakukan kekufuran. Meski zikir terbilang ibadah yang mudah, namun balasan dan keutamaannya tidak sama dengan amalan yang lain. Masih ingat saya bacakan kemarin satu hadis, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, amalan yang terbaik, wa azkaha inda malikikum, yang paling suci ketika kita persembahkan di hadapan Allah, wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling cepat ngangkat derajat kalian, wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal wariq, lebih utama dibandingkan infak emas ataupun perak, wa khairun lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lebih baik dibanding berangkat perang kalian bunuh musuh atau kalian yang dibunuh oleh musuh. Ini amalannya luar biasa, lebih baik dari jihad, lebih baik dari emas dan perak, lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang lain, kemudian mendatangkan cinta, meninggikan derajat, mengalahkan amalan-amalan yang besar-besar.
Ternyata amalan itu apa? Zikrullahi ta'ala.